bagi hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, haleluya Yesus. Karena salibmu hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Haleluya. Karena salibmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup.
segala dosa dan kesalahan kami. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala pengorbanan-Mu. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi setiap hati kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, saya bacakan ayat firman Tuhan. Saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu semua. Kita pujikan. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Sudah jelas semua ya Bu Ibu? Haleluya. Sudah dibuat semua. Mari kita sorak-sorai lagi. Oleh darah anak domba kita ditebus. Amin. Oh,
Sudah capek semuanya? Belum. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kita ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mujikan di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Melihat langit biru, bagaikan jawari. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Melihat langit biru, bagaikan jawari. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan, Pak Sugeng. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tadi pagi saya bangunkan ibu karena bedo ya. Bedo itu tuh jadi saya pikir masa bedo itu tuh ya kalau pikir ya itu ya. Dapat itu kalau acara bisa masuk. Saya tetap berangkat saudara. Saya tidak mau apa pusing dengan orang-orang yang kurang meyakinkan. Tapi saya sana, nah, ya, puji Tuhan. Ada buka, nggak masuk gereja itu tutup. Iya tuh. Dan di sini aja buka. Tapi saya puji Tuhan, saya di sana, saya merasa diberkati dengan pendeta dari Belanda masih saudaranya Bumika atau ponakannya itu ya. Yang intinya bahwa Tuhan itu berikan kuasa. Kuasa itu sudah Tuhan memegang kuasa baik di bumi maupun di
dan kuasa itu akan diberikan kepada kita. Intinya gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang tema tahun dulu ini, ya, sukacita sejati, ini masih berlaku apa enggak? Dan ya, ini penting, ya. Sehingga mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya pernah bersaksi tahun dulu, kalau dulu dia berkati segini, tapi sekarang saya berdoa dalam nama berkatnya itu lebih gede. Ya. Memang saya kalau kita berbicara berkat, ya mungkin banyak soalnya anaknya kan gitu. Tetapi kalau tidak dibawa kepada Tuhan, kita akan menjadi sia-sia. Saya katakan menjadi sia-sia. Karena kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sialah kamu bangun. Itu firman Tuhan. Karena itu saya bangun terus anak-anak tiap pagi, tiap bagaimanapun ya toh, ya puji Tuhan ya. Sampai-sampai ibu sampai David itu lihat itu, itu ya kalau bukan Tuhan. Memang pada waktu November ya bulan kemarin itu tidak ada terjadi sesuatu, tetapi Desember terjadi sesuatu seakan-akan tidak masuk akal bagi saya ya. Sampai Natal kemarin ya, datang banyak datang puji Tuhan, tetangga kanan kiri datang semua banyak ya puji Tuhan ya. Saya merasa itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itulah suasana Natal yang sesungguhnya. Natal itu apa sih? Kalau kita berbicara makan Natal tiap hari itu sudah suasana sudah benar ya. Saya merasakan, jadi saya intinya bahwa Tuhan itu selalu ingin supaya kita itu mau menyenangkan hati Tuhan. Kapan? Ya setiap hari, setiap saat. Itu yang saya lakukan. Saya yakin percaya ini sudah diberikan kepada jemaat di tempat ini oleh Bapak Gembala dan Gula. Saya yakin percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu yang saya lihat. Dan kemarin dari sangka-sangka langsung datang saudara 20. Ini nggak main-main. Jadi yang lama-lama ditinggal buat kasihkan orang. Apalagi tadi saya lihat atapnya sebenarnya waduh. Ini kalau saya sudah lihat kedua kemarin yang atapnya itu bolong, sekarang nggak bolong, sudah dibenahi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu mulia. Saya tidak pernah memikirkan itu bolong banget. Saya nggak boleh, tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu. Karena apa? Karena kami melakukan apa yang Tuhan mau setiap hari, setiap saat. Nah itulah kerinduan kami. Demikian juga apa yang kami terima dari bantuan Tuhan saya berikan bagi jemaat di sini, supaya mari bersama-sama belajar untuk melangkahkan kaki. Saya yakin percaya Tuhan tidak memandang apa yang kita ya, tapi Tuhan melihat hati kita. Apa yang kecil, saya ingat terus apa yang kecil, apa yang bodoh itu benar memang saudara. Kalau saudara dan saya itu juga, aku juga mau gede ya, masih ecek-ecek lah gitu ya. Tetapi Tuhan itu bisa lakukan sesuatu yang tidak mungkin dia mungkin. Kalau Bapak Gembala sudah diberkati tangan apa bisa? Ini bukan karena ini maunya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah tahun ini menjadi tahun yang kerinduan. Apa yang Tuhan mau? Saya sendiri tidak tahu apa yang Tuhan mau, tetapi saya yakin percaya kalau kita melangkah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya Tuhan akan berbuat lebih besar di dalam kehidupan kita semua. Amin. Biarlah kesaksian kami dan sikap ini juga boleh mendorong Bapak Ibu semua untuk senantiasa selalu melangkahkan diri Tuhan. Dan saya akan mau memujikan bersama anak-anak kami. Meskipun ada yang pulang, saya tidak peduli, tetapi saya mau memuji Tuhan bersama anak-anak kami. Ya, ayo kita pujikan. Ini sampai saya lagunya aja sampai lupa. Sampai saya berpikir kemudian siapa yang tahu lagu ini, ya tak pakai surprise ya. Ini loh sampai nggak main-main ya. Saya baru saya ingat waktu saya berdoa belum nggak hilang, apa itu lupa semua. Tetapi begitu saya turun bawah, diingatkan Tuhan sampai saya berani. Saya nggak mau mencuri apa yang Tuhan mau. Ya. Mengenalmu ya lagunya mengenalmu. Ini sudah kenal banyak. Saya percaya saya nyanyikan. Bila ku buka mata.
sungguh kita akan untuk menjadi pribadi Tuhan. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa, karena terlalu besar kasih Tuhan untuk kita. Saya udah lagi berdiri semua Bapak Ibu Saudara semua, kita pujikan terlalu besar kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan kita-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku, kini ku hidup menyenangkan-Ku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini di penghujung tahun, di minggu terakhir tahun 2025 Tuhan. Kami bisa menikmati berkat-Mu, kami bisa menikmati kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, ampuni dan layakkan Kami untuk kami lagi memuliakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami untuk tahun ke depannya ini Tuhan. Biarlah hidup kami benar dapat menyenangkan Engkau dan hidup kami memuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini dalam pelayanan buat kami, bawa kami dalam pujian penyembahan. Engkau berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Buat mereka semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau. Kami masuk dalam firman lagi. Terima kasih Tuhan bersertai hati kami untuk mendengarkan firman yang membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal dan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus. Berkati hamba-Mu yang mewakili, berkati dalam rumah tangga dan apapun yang melakukan. Tuhan memberkati. Tuhan turunlah hikmat dan berkat dari Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, syukur kami naikkan. Doa kami naikkan syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Haleluya. Haleluya. Ya, masih dalam suasana Natal. Saya ucapkan selamat hari Natal dan akan menyongsong tahun baru. Nah, puji nama Tuhan. Ada pepatah atau ada lirik lagu, saya tiba-tiba ingat, makanya saya cari. Ada kata-katanya begini: cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuat kamu mencintaiku. Ini kata-kata bagus sekali. Cinta itu sederhana. Kalau saya pilihkan lagi, bahagia itu sederhana, yang rumit itu adalah pikiran kita. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu semua di sini ada yang meninggal, ekspresi apa yang terjadi dalam hidup kita? Ayo, ngakak, ketawa, atau berapa ekspresinya? Siapa yang pernah ditinggal oleh keluarga? Ada? Apa ekspresinya? Sedih, nangis. Nah, nangis atau sedih biasanya ada orang sampai nangis, wah, itu ada tanda tanya. Apakah dia nangis karena kehilangan hartanya yang begitu berharga, atau dia menangis begitu karena adanya penyesalan? Kenapa selama hidup dia menyia-nyiakan orang tersebut? Itu juga ternyata terjadi di dalam cerita firman Tuhan ini. Saya mau katakan, seringkali kita berdoa, Tuhan berkati saya, berikan saya sukacita, berikan saya suatu berkat yang luar biasa, dan kita pikir sesuatu yang luar biasa itu masih dalam proses penantian dan belum pernah datang. Jadi ini masih jangka panjang, dipikirnya seperti itu. Nah, bagaimana saya mau katakan, ternyata yang kita tunggu-tunggu, yang kita impikan, yang kita nanti-nantikan, ternyata sudah ada sejak lama. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sejak zaman Musa, Daud, kemudian berikut raja-raja dan Israel dijajah oleh bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menantikan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Menantikan apa mereka? Menantikan menantikan apa? Mesias. Nah, tetapi coba kita lihat Matius 2 ayat 4. Kayaknya masih kayak melamun, melongo semua. Ya, coba katakan kiri kananmu, sadar. Ayo mari kita bangkit berdiri. Matius 2 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
Haleluya. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Silakan dulu. Nah, ceritanya orang Majus datang. Ingat ya, cerita peragaan drama Natal itu sebenarnya oke lah, itu biar mudah, tapi rata-rata salah. Karena waktu bayi Yesus lahir, kemudian apa? Yang datang gembala-gembala. Habis itu siapa? Orang Majus. Padahal orang Majus itu tidak datang di palungan. Yang datang di palungan, di kandang itu adalah gembala-gembala. Tapi yang datang orang Majus itu Yesus. Itu bahkan sudah bisa jalan. Umur berapa anak kecil bisa jalan? Mama papa umur berapa? Nah ya sudah itu. Sudah lagi lari-lari mungkin. Karena Herodes berkata, anak di bawah 2 tahun dibunuh. Jadi waktu Yesus lahir, orang Majus itu tinggal di sekitar Babilonia sekarang, dan kemudian dia melihat bintang. Nah itu jaraknya jauh. Kemudian mereka berjalan. Ini yang luar biasa. Hebatnya bintang itu bisa bersinar terus, tidak hilang-hilang sampai tahunan. Ini luar biasa, keajaiban. Dan bintangnya itu sesuatu bintang yang enggak dimiliki oleh bintang-bintang yang lain. Ini bintangnya menonjol sendiri. Dan mereka berjalan sampailah kira-kira itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun sampai di kota Yerusalem. Kemudian orang Majus ini juga yang salah. Orang Majus ada berapa? Ada berapa? Salah. Saya kasih 1 juta. Kalau bisa ditunjukkan orang Majus ada 3. Yang ada 3 adalah persembahannya. Ingat ya, jadi sebenarnya harusnya drama ceritanya Yesus umur kayak siapa ya? Sini 1 tahun ya, lebih hampir 2 tahun kayak siapa? Siapa di sini anak yang 1-2 tahun? 2 tahun? Hah? Kayak Kera itu lagi lucu-lucunya orang Majus datang, Yesus gitu. Dan ini betul, ceritanya memang begitu. Tapi kita seringkali mau simple. Lagi digendong baru lahir orang Majus datang, itu salah. Dan perintah untuk Herodes, bunuhlah Yesus. Itu bukan masih digendong oro-oro, bukan. Itu udah sekitar umur 2 tahun ke bawah. Kenapa saya ambil 2 tahun ke bawah? Makanya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kira-kira segitu. Ingat ya, dulu sama sekarang beda. Dulu itu jalan jauh. Dan kemungkinan yang datang kepada Yesus itu ditafsirkan memang ada 3, tapi bukan 3 itu 3 ini pimpinan, tapi ada rombongan besar. Coba Bapak Ibu cari di Google orang Majus. Nanti Bapak Ibu akan lihat bukan hanya sekedar 3, tetapi itu ada rombongan banyak. Itu yang dipilih yang orang-orang pimpinannya aja. Tapi persembahannya ada 3. Itu bisa dibayangkan. Karena apa? Mereka mau menyongsong raja. Jadi mereka dimungkinkan membawa sepasukan. Kalau mereka hanya bertiga, mereka bawa emas di perjalanan hampir 2 tahun. Bahaya. Mereka punya tentara, mereka punya prajurit untuk mengiring mereka. Karena ini orang Majus adalah orang-orang penting di sana. Jadi perlu kita tahu, orang Majus ada 3 atau tidak tahu? Tidak tahu, yang jelas lebih dari lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa juga 100 bersama dengan rombongan. Yesus umur berapa waktu orang Majus datang? Kira-kira 2 tahun ke bawah. Ingat ya, itu nggak boleh salah. Nah kemudian waktu orang Majus ini datang kepada Herodes, ada raja yang akan lahir. Herodes
dia kan raja. Wih, siapa yang mau gantiin saya? Wah, kurang ajar ini. Siapa yang mau menggantikan saya? Wah, dia udah meluap. Dia panggil ahli Taurat. Semua yang ahli-ahli kita dikumpulkan. Ditanyalah mereka, apa betul ada raja yang dinubuatkan akan lahir? Betul, katanya. Dan raja itu ada di Bethlehem. Yang ngomong siapa? Ahli Taurat. Saya mau nanya, selama ratusan tahun orang Israel menunggu siapa? Sekarang Mesias dia sudah hadir, sudah lahir, dikonfirmasi oleh ahli perbintangan orang Majus. Pertanyaan saya, berapakah ahli Taurat, ahli kitab, pendeta-pendeta kalau zaman sekarang yang datang menyembah Mesias? 1, 2, 3, 4, berapa? Hah? Tidak ada satupun yang datang. Bisa dibayangin? Mereka menunggu Mesias, mereka membaca tulisan-tulisan Allah yang ingin mereka tunggu, tapi ketika datang, mereka satupun tidak ada yang datang. Saya mau katakan ini namanya cinta palsu. Betul kan? Bisa bayangin, surat-suratan udah tahunan. Sayang, aku rindu kamu. Dia di Amerika. Begitu dia datang dari Amerika bandara, dibilang, pacar kamu udah datang. Oh ya, iya udah. Yuh, kamu gak nyamperin ke bandara? Enggak. Ini namanya cinta apa? Palsu. Kasihan. Selama ratusan tahun mereka menunggu Mesias lahir, mereka tidak mau datang. Ini konsepnya gimana? Padahal Alkitab itu ditulis juga untuk menunggu datangnya pembebas Israel. Ketika sudah datang, mereka cuekin. Bahkan lebih tragis, ketika sudah datang, Yesus berkata, akulah dia, Mesias. Mereka melempari batu. Mereka apa? Menyalibkan. Ini konsep apa? Katanya cinta. Katanya mereka menganggap Yesus itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi ketika disodorkan, saya adalah Mesias, mereka katakan, saya tidak mengakui kamu Mesias. Ayo. Lihat di sini. Mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Bukti-buktinya sudah ada? Sudah. Orang Farisi, ahli Taurat, semua orang melihat. Yang lumpuh mendengar, yang buta berjalan. Betul? Oh, kalau ngomong betul berarti itu sudah 5 watt. Yang benar adalah yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit, yang bangkit betul. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar. Coba, saya ada satu ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-8. Yohanes 14 ini cerita unik. Bahkan gak usahlah jauh-jauh. Ini muridnya sendiri yang setiap hari tidur bareng, makan bersama. Tapi lihat pernyataan Filipus ini. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah bahwa YHWH itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus langsung ngomong, kamu ngomong apa? Apa kamu gak sadar? Yakin kamu ngomong begitu? Betul.
Allah itu bagi kami. Ayat 9 kita baca, kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau sakit hati enggak ini? Bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun mungkin ya, ini udah 14 berarti anggaplah udah 1 lebih tahun. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi ternyata mereka tidak kenal Yesus. Harta yang berharga mereka nggak sadar bahwa selama ini yang mereka nanti-nantikan ini harta yang luar biasa ternyata ada di depan mata mereka. Lihat sini. Kalau saya kecewa, kalau saya jadi Yesus mungkin udah saya naik sekarang aja, saya tinggalin. Ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Ayo baca 1, 2, 3. Barang siapa? Iya. Bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami? Yesus ini bingung. Kamu tuh ngomong, ngerti nggak yang kamu ngomong? Bahkan di ayat 10, tidak percayakan kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuh lihat. Dan ini yang tragis dijelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11. Di sana dikatakan begini. Yesus adalah batu yang dibuang. Ini ayatnya ada banyak. Ini Yesus juga pernah ngomong begini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Padahal tukang-tukang bangunan itu tahu memilih jenis, tetapi ternyata mereka membuang batu yang kualitas terbaik. Dan di sana dikatakan, namun siapa yang buang itu? Yaitu kamu sendiri yang buang. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tahu nggak batu penjuru? Nggak tahu? Nggak ada tahu? Ada yang tahu batu penjuru? Kalau batu penjuru ini nggak ada, kalau zaman sekarang apa tuh namanya? Fondasi. Tuh. Kalau batu penjuru ini nggak ada, maka bangunan itu akan hancur. Konsep bangunan di Indonesia itu mirip seperti fondasi bangun Cakraya begitu. Tetapi beda dengan konsep bangun di sana. Tetapi prinsipnya sama. Supaya kita lebih mengerti. Ketika batu ini dipakai, maka bangunan itu akan kokoh. Lihat di sini. Bahkan di dalam Lukas 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Bahkan mereka sampai terkecoh, mereka pikir Yohanes adalah Mesias. Bahkan yang lebih tragis, coba kita buka Markus 3 ayat 20 sampai 21. Lihat di sini. Tadi kita mewakili bangsa besar Israel, ahli-ahli Taurat, murid Yesus. Ini mewakili keluarga. Markus 3 ayat 20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini Yesus sedang menginjil. Waktu kaum keluarganya mendengar itu, ingat, Yesus punya adik. Yesus punya adik atau punya kakak? Adik, karena Yesus sulung. Ya, yang anak pertama. Mereka hendak mengambil dia. Coba ayat 21. Lihat di sini. Mana? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Siapakah adik Yesus? Ayo, siapakah adik Yesus? Salah satunya Yakobus, Yudas, bukan Yudas pengkhianat ya, bukan ya.
Jadi nama Yudas pasaran juga di sana. Ya, Yakobus, ada Yudas. Itu. Lihat. Mereka berkata Yesus tidak waras. Jadi waktu Yesus lagi khotbah, tiba-tiba keluarganya Yesus datang, udah nunggu di depan. Mereka mau jemput Yesus, mau diseret mungkin. Kalau waktu itu ada rumah sakit apa nih? Menur, Menur ya? Ada Menur, mau digeret dibawa ke rumah sakit Menur. Siapa yang mau bawa? Keluarganya sendiri, adik-adiknya yang mau bawa Yesus ke rumah sakit jiwa. Karena Yesus dikatakan tidak waras. Yesus mandi bersama mungkin, makan bersama, tidur bersama, setiap hari bersama-sama bertahun-tahun. Ingat ya, Yesus itu baru dia menginjil umur 30. Berarti dari, anggaplah adik-adiknya itu komplit Yesus umur 10, kira-kira mungkin 20 tahunan mereka bersama adik-adiknya. Setiap hari mereka tidak sadar yang di rumah mereka adalah orang yang paling berharga, yang paling dinanti-nanti. Bahkan yang di rumah mereka adalah pencipta langit dan bumi. Mereka tidak sadar. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena seringkali penyakit manusia secara khusus orang Kristen tidak sadar. Gak percaya? Di dalam perjanjian lama ada yang namanya Yusuf. Kakak-kakaknya ingin buang Yusuf. Bukan hanya ingin membunuh, bahkan dijual. Mereka semua tidak ingin ada kehadiran Yusuf. Betul? Tapi di ujung ceritanya ternyata Yusuf yang memelihara hidup mereka. Kalau tidak ada Yusuf, mereka semua mati. Yang kedua, Raja Daud. Tahu nggak? Raja Daud itu paling kasihan. Mama papanya nggak sayang sama dia. Kakak-kakaknya suka bully. Waktu ada acara besar, di sini siapa yang kakak adik? Ada 3, ada 2. Nah, ini semuanya ada. Paling bungsu siapa nih? Kalau Vincent sama kamu? Siapa? Ah, Michael. Ini 2 anak dipanggil. Michael sendiri nggak sakit hati nggak? Kamu udah jaga itu aja, jaga kambing. Situ ada 2 ekor. Sakit hati nggak? Sakit. Yang lain makan-makan, kok saya jaga kambing, jaga domba? Lihat, orang tua macam apa ini Daud? Saya mau katakan ada tulisannya di dalam Mazmur. Orang tuaku meninggalkanku, dia nggak sayang. Ada tulisan, dia curhat di dalam Mazmur itu. Kakak-kakaknya udah nggak peduli lagi sama dia. Dia selalu menjadi orang buangan. Kakak-kakaknya jadi prajurit. Tapi ya, yang justru dibuang, yang justru tidak dipandang, itulah yang diangkat oleh Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sepelekan anak. Kok anak ini agak lain ya? Kok lebih bagus? Dia bayangin, Nabi Samuel aja matanya itu, Nabi Samuel adalah orang yang hebat, matanya terkecoh. Waktu datang kakak Daud yang pertama, wah ini raja. Datang yang kedua, ini raja. Sampai Tuhan berkata, jangan lihat wajah dan rupa, tapi Tuhan melihat hati. Awas, ini dia. Saya mau katakan, apa sih yang menjadi penghalang kita sehingga kita tidak sadar bahwa itu adalah berharga? Saya mau katakan nih, kadang kita itu mau cari bahagia. Ada seorang bapak, dia dari pagi sampai malam bertahun-tahun dia ingin bekerja keras untuk supaya keluarganya bahagia, supaya dia bahagia. Tapi tanpa disadar, 20 tahun kemudian dia pensiun. Ketika dia pensiun, dia datang ke rumah karena dia sering pergi. 1 tahun, 1 kali pergi lagi, 1 tahun datang sekali, pergi lagi. Begitu terus. Waktu dia datang ke rumah, dia punya 3 anak. Mana anaknya saya? Ternyata anaknya saya. Dia lupa. Ternyata anak-anaknya dia sudah pada
kerja, ada dua yang sudah menikah. Dia mau menikmati, dia mau bahagia, ternyata bahagianya itu sudah hilang. Padahal bahagianya itu di depan matanya dia. Menyesal seumur hidup. Bapak Ibu, tanda-tanda bahwa orang itu bahagia, coba tinggalin aja. Misalnya kalau ada pacaran, putus, nangis, nah berarti berharga tuh. Kalau putus, nggak nangis, berarti nggak berharga. Simpel aja. Mau lihat orang itu berharga apa nggak? Kalau kehilangan, merasa wah, kita pikiran, berarti dia berharga. Ketika ditinggal orang tua meninggal, berarti orang tua berharga. Yang istri-istri berkata, aduh, bojoku mandinya semaunya, udah gak mandi-mandi, udah disuruh males, udah begini, wow, mau ngeluh. Kalau cerita sama tetangganya sebelah itu, cerita suaminya jelek, semua gak ada yang bagus. Tapi pas begitu meninggal, kesepian. Nanti bojoku. Ya. Begitu juga sebaliknya. Suami-suami ketika istri ngomong terus, kalau ngoceh dari pagi sampai pagi lagi, nggak diam-diam terus aja ngomel terus. Begitu istrinya meninggal, dia kangen. Aduh, lebih baik diocehin terus daripada ini kok diam sepi-sepi semua. Ada lagi orang tua yang begini, suami istri, aduh capek banget. Rumah berantakin, baru diberesin, berantakin lagi, baru diberesin, berantakin lagi. 20 tahun kemudian rumah bersih terus, nggak ada ribut-ribut, sepi, cuma ditemenin sama jangkrik, krik, krik, krik. Mereka cuma natap, kok bersih terus? Sampai ini saya pernah tanya sama orang tua saya. Kan kemarin waktu saya main, aduh ini kotor lagi, saya tanya, mau kotor atau bersih? Kotor. Saking rindunya. Ya, kadang orang tidak bisa menyadari bahwa yang di sebelahnya itu dia berharga. Jangan sampai kita itu menyesal. Jangan sampai menyesal. Makanya perbanyak teman, hormat sama orang tua. Kalau orang tua, kok cerewet banget sih orang tua saya, apa semua segala macam, tiba-tiba mati. Nangisnya itu nangis bukan nangis kehilangan, penyesalan. Aduh, kenapa saya nggak nurut sama orang tua saya? Nanti munculnya begitu, nyesel terus. Nggak usah menyesal. Hidup ini jangan dihantui dengan penyesalan. Oleh karena itu kita harus berjalan yang baik. Saya mau katakan, penghalang kita menyadari sesuatu yang berharga, kata kuncinya 3. Jaga mata, jaga mulut, jaga pikiran. Kita lihat yang pertama, mata jasmani. 2 Korintus 4 ayat 18. Di sana dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya kasih tahu ini kata-kata bagus banget. Orang yang hanya menilai sesuatu dari matanya akan dipermalukan suatu hari nanti oleh matanya itu. Kalau kita hanya terjebak oleh mata kita melihat, oh bagus, ya, suatu hari nanti kita akan dipermalukan oleh mata yang sama. Sama seperti gue lihat, cilik, kecil, justru matanya yang sama, dia melihat dirinya dipenggal. Awas, hati-hati. Jangan selalu hidup ini dihiasi, diukur, ini menjadi pengadilan kita, ini menjadi hakim kita. Bagus, betul, hanya mata terus. Hati-hati, karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Saya yakin di sini nggak semua orang mengerti, tetapi bahagialah kita.
kita yang mengerti ayat ini. Saya ulang-ulang ini. Saya sedang mendapat pengertian, perhatikanlah sesuatu yang tidak kelihatan. Ketika saya mau terapkan ini, agak sulit memang di awal-awal, tetapi saya terus terapkan. Jangan tergoda oleh mata. Mungkin kita melihat anak kita ini gak berpotensi. Jangan percaya dengan matamu yang sekarang, tapi pakai mata iman. Amin. Kok ini pasangan saya ini kok rasanya kok enggak. Kalau orang mau nikah pengen carinya apa? Bobat, bibit-bibit, pengen cari orang kaya apa segala macam. Oh ini sebelah saya. Ya, aduh. Kalau kita tertipu dengan mata hanya cari yang kaya. Lihat ucapan Salomo, cantik, ganteng, semua itu sia-sia. Semua akan berubah. Mengerikan. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika hidupmu memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan. Pakailah mata surga. Amin. Kacamata surga kita harus pakai. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17, di sana dikatakan begini. Ada bujangnya Elisa, dia itu dikepung sekelilingnya, dan bujangnya itu berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kuperbuat? Jawab Elisa, ojo takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa begini, Tuhan, bukalah kiranya matanya. Maka matanya dicelikan, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sering-seringlah berdoa, Tuhan, biarlah saya tidak mengandalkan mata ini yang kelihatan. Tuhan, tolong berikan mata iman, berikan mata iman, sehingga apa yang tidak kelihatan oleh mata ini, saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Jangan melihat dirimu sekarang, aduh Tuhan, saya sekarang kekurangan ini, itu apa segala macam, nggak potensi, orang tua saya nggak bisa mendukung, keuangan saya nggak bisa mendukung, semuanya nggak bisa. Tuhan, kita jangan melihat kondisi dengan mata kita sekarang, tapi kita percaya, Tuhan, saya percaya, saya memakai kacamata surga. Tuhan, tolong bukakan mata saya. Amin. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, tadi apa? Jaga mata, jaga mulut, jaga pikiran. Yang kedua, mulut yang bersungut-sungut atau mendumel. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api, merajalela di tepi tempat perkemahan. Orang yang bersungut-sungut itu jauh dari kata rasa syukur, jauh dari rasa apa? Cukup. Ingat, bersungut-sungut itu menurut firman Tuhan dari mana keluarnya? Dari mulut. Ciri-ciri orang yang bersungut-sungut itu suka membandingkan. Awas, hati-hati. Api saya kok jelek, api dia kok bagus. Suka membandingkan. Kenapa sih makannya begini terus? Itu teman saya makanannya enak. Lihat. Hati-hati. Karena di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kata kunci di ayat Matius 17 ayat 20 ada dua, iman dan berkata. Lihat.
Iman aja nggak cukup. Iman harus diperkatakan. Mulut kita mulut yang punya kuasa. Tapi ternyata kuasa yang keluar dari mulut kita itu adalah mulut yang bersungut-sungut. Maka mulut yang bersungut-sungut itu bukannya membangkitkan semangat kita, maka akan merontokkan semangat kita. Mulut yang sama akan menghancurkan hidup kita. Tinggal pilih. Jadi ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam hidup yang sulit, hati-hati, gunakan mulutmu, karena setiap perkataanmu mengandung kuasa. Awas, ketika kita dalam kesusahan, ingat, makanya selalu lihat Daud ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam dilema, dia justru menyembah Tuhan. Dia justru bermazmur. Itu cara paling terbaik untuk mendatangkan kuasa Allah, mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, mata, mulut. Yang ketiga, pikiran. Pikiran maksudnya apa? Kenapa pikiran ini sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang berharga? Ingat, pikiran yang dirantai oleh masa lalu, pikiran yang terjebak oleh masa lalu tidak akan bisa move on. Dia nggak akan bisa maju. Di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, lihat, ini kata Alkitab loh ya. Saya bukan ngomong kasar, tapi di sini dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel menangis pula. Siapakah yang akan memberi kita daging? Kita teringat dulu ya, terjebak masa lalu. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, kecuali mana ini saja. Saya katakan ini hoax, bohong. Karena mana itu adalah roti yang dari surga. Gak ada nutrisi, vitamin, protein yang lebih hebat dari makanan surga. Saya mau katakan mungkin ini makanan malaikat. Lihat, ini makanan yang terbaik dijadikan dalam satu benda kecil, yaitu mana. Ini nutrisi luar biasa. Mereka berdoa beratus-ratus tahun, Tuhan tolong lepaskan kami. Kami tidak mau dijajah, Tuhan lepaskan kami. Ketika sudah dilepaskan, mulut mereka masih bersungut-sungut. Kami teringat. Kan ini namanya bodoh. Kamu yang minta dilepaskan, saya sudah melepaskan. Kamu minta air, saya kasih. Kamu minta makan, saya kasih. Kenapa kamu masih teringat? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin sakit hati kita adalah ketika pasangan kita teringat dan jatuh cinta kepada mantan kita. Betul? Betul? Aduh, saya lebih cinta yang sana. Ya ngapain kamu kawin sama saya? Mengerti? Tuhan paling sakit hati ketika kita itu lebih mencintai dunia. Makanya saya katakan, gak usah jadi orang Kristen, gak usah banyak-banyak jadi orang Kristen, bagus juga. Karena udah jadi orang Kristen tapi masih setengah-setengah, masih senang dengan masa lalunya, ini gak usah. Akan menjadi batu sandungan. Bahkan saya katakan, apakah saya sedih ketika ada artis misalnya, oh dia dapat hidayah? Enggak. Saya katakan syukur kalau bisa semuanya aja, nggak usah tanggung-tanggung. Toh kalau dia pun Kristen, dia setengah-setengah, dia hidup seperti bangsa Israel, masih teringat. Ingat yang terjebak dengan masa lalu. Dia tidak akan bisa menyadari bahwa yang di depannya itu adalah berharga. Coba Bapak Ibu, kita pikir, orang yang model-model begini, mata, mulut, pikirannya. Coba kalau orang-orang ini yang tidak bisa bersyukur masuk ke kerajaan surga, percaya misalnya begini,
Kita misalnya liburan kemana? Ke tempat yang luar biasa. Ini saya dapat cerita. Saya tiba-tiba ingat, mami saya waktu kemarin cerita ngakak-ngakak karena kemarin kita habis ke satu tempat, sebenarnya bukit kecil, lihat sunrise, matahari terbit begitu. Kemudian mami saya ketawa, dia teringat waktu dia ke Mesir, ya dia kan nggak ngerti bahasa Inggris. Dia bilang begini, wah mereka tuh heboh, jam 12 sudah pergi, mau kemana ke Gunung Sinai, mau ngapain? Lihat sunrise. Oh, sunrise yang kayak gimana sih? Karena dia nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya dia, wah semangat. Udah nyampe puncak gunung, mana sunrise-nya? Muncul. Loh, ini sunrise. Matahari terbit maksud kamu? Langsung dia ketawa. Loh, kenapa ketawa? Ini yang dicari-cari. Dia ketawa kenapa? Lah, ngapain jauh-jauh di Mesir kalau begitu? Setiap hari saya dari tempat ruang tamu saya belakang karena sawah sampai laut, itu tempat matahari terbit itu bagus. Dan oren-oren, kalau telur oren itu kan bagus. Ini oren-oren itu munculnya bagus. Ngapain setiap hari sambil minum kopi mami juga lihat itu. Setiap hari lihat itu. Setiap apa yang istimewa. Coba lihat. Karena berpuluh-puluh tahun melihat hal yang bagus. Coba saya mau tanya, orang-orang yang di Mesir itu tanya, bagus nggak itu? Biasa aja. Coba yang siapa pernah ke Bromo? Ada? Kalau nggak ke Bromo, kemana yang bagus? Coba. Gunung mana yang bagus? Sebutkan. Terawas apa? Semua yang bagus. Coba tanya orang lokal, bagus ya? Biasa aja. Ketika kita tinggal di satu pulau yang sangat indah pasirnya 20 tahun, gimana? Biasa aja. Menjadi bahaya ketika kita semua ke surga, mulut kita tidak bertobat. Sampai di surga, sehari 2 hari, enak ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasa aja. Atau ke neraka ya? Kita ya, coba ya. Lihat. Benar. Sehebat apapun tempatnya, kalau pikiran kita tidak ada ucapan syukur, semua akan menjadi biasa. Gak akan. Surga itu akan berubah. Betul. Makanya tahu gak, di surga itu tidak ada orang yang bersungut-sungut. Tuhan paling benci orang bersungut-sungut. Karena apa? Ketika nanti di surga, ya gini-gini aja. Lantai mas tadinya hebat, tapi lama-lama ya gini-gini aja. Karena itu terus yang dilihat. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, dia lihat hal yang sama. Ayo gimana? Yang perlu kita tahu, ucapan syukur dan ada rasa cukup. Makanya firman Tuhan, asal ada makan dan minum cukup. Mari kita belajar mengucap syukur. Saya mau katakan, seburuk-buruk hidup kita, seenggak enak hidup kita, percayalah, lebih tidak enak lagi hidup itu di Timur Tengah. Betul. Jangan harap bisa cuci baju seminggu sekali aja. Mungkin berapa bulan sekali baru cuci baju. Itu baru cuci baju. Kalau kita di sini mau buat apa? Aduh, pisang gampang dia, semua gampang. Di sana itu kayak permata. Bapak Ibu ajak gigit nih pisang, buang, diambil yakin diambil. Ketika saya melihat sendiri betapa susahnya mereka, tahu gigi mereka bukan hanya kuning, di sini nggak bisa gigi kuning, gigi mereka udah hitam dan udah berkerak. Saya mau katakan, Indonesia ini adalah surga bagi mereka. Betul, saya ngomong betul. Tapi kita di Indonesia ini nganggap gak enak biasa aja. Itu karena mulut kita tidak ada ucapan syukur, pikiran kita tidak ada rasa ucapan syukur. Hari ini, mari kita lahir di Indonesia sangat luar biasa. Ini Atlantis yang dunia. Kita lempar kayu. Ada tuh lagunya, lempar kayu, dia tumbuh. Di sana mau lempar apa?
Bersyukurlah kita ada di tempat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Karena orang-orang yang ditindas pun, mereka yang hidup dalam sangat-sangat kekurangan, mereka juga masih bisa mengucap syukur. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. D. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yang penulis lagu ini kan sudah meninggal, tetapi waktu sebelum meninggal, saya yakin dia merasakan sakit ketika menyanyi. Dia merasakan sesuatu yang gak enak, tetapi dari kata-katanya terlihat ketulusan bahwa dia bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau keadaan kita sekarang ini masih belum bisa mengucap syukur, saya katakan tidak usah menjadi anak Tuhan lagi. Belajarlah mencukupi diri, belajarlah berkata terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita mau meninggalkan 2025 ini, kita katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Nyanyikan pujian ini dari hati. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar.
Rasakan Tuhan mencukupi kau pagi hari ini. Dia akan Ku mau selalu
telah mendengarkan firman Tuhan. Biar ini yang kami pegang Tuhan. Kami mau menjaga mata kami, menjaga mulut kami, menjaga pikiran kami. Biarkan Tuhan mata kami Tuhan tidak melihat hanya masalah saja, tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kami, tapi kami mau melihat kebaikan Tuhan. Kami mau melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Bukakan setiap mata rohani kami Bapa, agar kami bisa melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga Tuhan menjaga mulut kami Bapa. Biarkan jangan ada persungutan keluar dari mulut kami. Biarkan Tuhan kami mengeluarkan perkataan berkat, ucapan syukur kami Bapa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, memberkati hamba-Mu, biar urapan Allah senantiasa Tuhan memenuhi kehidupan hamba-Mu. Baik kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, kami mau terima firman Tuhan, kami mau simpan, bahkan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau berikan korban persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau menyenangkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.